Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistik Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Desi Oktaviani, NIM 21010100545, jurusan Pendidikan Agama Islam, angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Siti Arpiah, NIM 21010100583. Nama Nurmaliah, NIM 200101010100849. Nama Muhammad Fardusen dengan NIM 2001 0101 0577. Perkenalkan, nama saya Agung Oi Kurniawan, NIM 2001010100484 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistik Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Desi Oktaviani, NIM 21010100545, jurusan Pendidikan Agama Islam, angkatan 2020, instansi UIN Antasari Banjarmasin. Baik, jadi ini ada 4 tipe atau jenis data. Ini penggolongan data berdasarkan tipe atau jenisnya. Yang pertama ada data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat data rasio. Kalau data nominal dan ordinal, di sini lebih banyak digunakan untuk seperti statistik non-parametrik. Untuk data-data yang sifatnya kualitatif, karena tidak dapat dilakukan operasi matematika. Selanjutnya ada data interval dan rasio. Ini sudah dapat dilakukan operasi matematika. Adapun untuk pengolahan data kuantitatif, saat ini lebih banyak adalah menggunakan data rasio. Baik, untuk lebih memahaminya, kita bedah satu persatu. Yang pertama, data nominal. Jadi, data nominal ini yang pertama ada kategorisasi atau pengklasifikasian. Untuk kategorisasinya ini, masing-masing data adalah setara. Artinya, masing-masing data adalah setara. Artinya, tidak ada tingkatan. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat dilakukan operasi matematika. Nah, jadi ada 2 hal yang harus kita ketahui untuk data nominal ini. Yang pertama ada pengkategorisasian data, tapi tidak dapat dilakukan pengoperasian matematika. Namun, untuk kategorisasi ini antar data itu tidak ada hubungannya. Itu yang perlu ditekankan, karena ini nanti akan berbeda dengan data satu lagi, data ordinal. Contoh dari data nominal. Nah, untuk memudahkan kita, contohnya yang pertama adalah jenis kelamin. Kalau kita lihat jenis kelamin itu ada 2, ada yang laki-laki, ada perempuan. Nah, di sini dikategorikan datanya laki-laki, kemudian perempuan. Tapi di sini tidak ada hubungan. Misalkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya. Jadi, hanya untuk membedakan mana itu laki-laki, mana itu perempuan. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu pekerjaan. Pekerjaan ini macam-macam, ada mulai petani, pedagang, wira swasta, guru, kemudian dosen, PNS, Polri, TNI. Nah, itu jenis-jenis pekerjaan dan diklasifikasikan, dan di sini tidak dapat dioperasikan dengan matematika. Misalnya petani lebih rendah dari PNS, wira swasta, dan sebagainya. Jadi, ini hanya untuk membedakan saja. Nah, kemudian contoh yang ketiga jenis ternak. Misalkan ada sapi, kambing, ayam. Jadi, hanya membedakan saja untuk ternak. Jadi, di sini sudah ada gambaran ya untuk data nominal. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa data nominal adalah data dari kategorisasi atau klasifikasi. Namun, masing-masing tidak berhubungan. Jadi, masing-masing tidak berhubungan itu adalah data nominal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data ordinal.
Data ordinal adalah kategorisasi dari masing-masing data tidak setara atau ada tingkatan. Yang kedua, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya, pendidikan. Pendidikan memiliki tingkatan dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, di situ dapat disimpulkan SMP lebih rendah tingkatannya daripada SMA. Begitu juga sebaliknya. Perguruan tinggi lebih tinggi tingkatannya daripada SMA. Contoh lain dari kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen memiliki tingkatan dari sangat tidak puas, cukup puas, tidak berkomentar, bagus dan sangat bagus. Nah, di situ juga mempunyai tingkatan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan data yang ketiga, yaitu data interval. Data interval ini termasuk golongan statistik parametrik, sedangkan yang dijelaskan teman saya sebelumnya yaitu data nominal dan data ordinal tersebut termasuk golongan statistik yang non-parametrik. Data interval ini tidak ada kategorisasi seperti nominal dan ordinal. Data ini sudah berbentuk angka. Data interval ini dapat dilakukan operasi matematika. Cuman yang membedakan nolnya itu belum absolut. Kalau yang untuk interval ini, bisa kita ambil contoh. Data interval ini yaitu temperatur atau suhu. Misalkan kita menggunakan derajat Celcius dari 0 sampai 100 derajat. Nah, misalkan kita ini memanaskan air sudah sampai 50 derajat. Nah, bisa kita katakan itu setengah dari titik didih 100 derajat. Misalkan lagi 50 derajat itu 2 kalinya 25 derajat. Jadi, inilah yang dimaksud dengan interval 0 sampai 100. Kesimpulan dari data interval ini, data hasil pengukuran dengan jarak yang satu dengan lainnya diketahui. Baiklah, akan dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan memberikan pengertian sedikit dari pengertian data rasio. Baik, data rasio ini adalah data yang paling kuat untuk menganalisis sebuah data. Kenapa demikian? Karena datanya ini sudah memiliki 0 angka atau 0 absolut. Jadi, ini juga sama seperti data interval. Tidak ada kategorisasi seperti nominal dan ordinal. Tentunya ini data rasio karena data kuantitatif maka dapat dilakukan atau operasi matematika dan memiliki titik non absolut. Baik, saya akan memberikan contohnya. Contohnya seperti data tabungan atau jumlah tabungan. Jumlah tabungan itu kan sudah memiliki titik nol absolut dan bisa kita operasikan. Contohnya seperti ada 5 juta, 10 juta, dan berapa juta. Kemudian ada juga seperti jumlah produksi sebuah padi. Pokoknya data yang sudah benar-benar valid atau fix, entah itu datanya sekian, angkanya sekian, berapa hektar per sekian tanahnya, itu sudah mencakup sebuah data rasio. Sekian pengertian data rasio dan contohnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan memberikan kesimpulan tentang data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi data nominal dan data ordinal itu lebih banyak digunakan untuk data kualitatif, sedangkan data interval dan rasio itu banyak digunakan untuk data kuantitatif. Baiklah, jadi kalau data nominal itu yang pertama adanya kategorisasi atau klasifikasi dan masing-masing data itu setara atau tidak ada tingkatan. Yang kedua,
tidak dapat dilakukannya operasi matematika. Jadi contohnya seperti jenis kelamin. Jadi data ini hanya untuk lebih banyak untuk membedakan saja, seperti jenis kelamin perempuan dan laki-laki atau pekerjaan. Hanya untuk membedakannya saja. Untuk data yang kedua yakni data ordinal. Data ini hampir sama dengan data nominal. Yang pertama, kategorisasi atau klasifikasi dan masing-masing data tidak setara atau ada tingkatan. Yang kedua, tidak dapat dilakukannya operasi MTK. Yang membuat beda data ini hanya yang data nominal itu tidak ada tingkatan, sedangkan data ini ada tingkatannya. Contohnya pendidikan. Di pendidikan itu orang yang berpendidikan SMP dan SD itu lebih tinggi derajatnya orang yang berpendidikan SMP. Nah, itu ada tingkatan pendidikan. Lanjut ke data interval. Data ini tidak ada kategorisasi seperti nominal dan ordinal. Jadi data ini sudah berbentuk angka. Yang kedua, dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti temperatur atau suhu, mengukurnya. Selanjutnya data rasio. Sama seperti data interval, namun data ini dapat dilakukan operasi matematika dan memiliki titik nol yang absolut. Jadi bedanya antara data interval dan rasio ini memiliki nol absolut, sedangkan interval ini belum. Untuk contoh data rasio seperti jumlah tabungan. Nah, jumlah tabungan itu kita memiliki saldo yang pasti. Atau jumlah padi per bulan beberapa ton. Jadi sudah ada nol absolut atau memiliki titik nol absolut. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.